cewek cantik ini lagi nge-live, tiba-tiba filternya hilang jadi gendut banget. Jadi cewek gendut ini benar-benar sombong banget. Kalau misalkan ada orang nggak sengaja foto dia itu akan marah-marah dan dia langsung nge-live minta bantuan followersnya. Kalau dia itu baru aja mendapatkan pencemaran nama baik. Nah di situ followersnya langsung marah-marah dong karena cewek ini cantik banget, jadinya dia dibela. Bahkan ayah sama anak ini benar-benar langsung di-hate sama semua orang. Sampai akhirnya ayahnya nggak terima nih. Ayahnya pura-pura menjadi asistennya dia untuk membantu cewek ini nge-live, jadi live-nya nggak sendirian. Nah pas cewek ini lagi live, ayah itu balas dendam langsung matiin filter dari cewek ini. Sehingga pas dia lagi dikasih gift yang banyak banget, tiba-tiba mukanya itu berubah. Jadi muka aslinya dia yang bikin banyak orang ngeblok dan unfollow dia. Di situ dia bener-bener panik banget karena akhirnya rahasia dia ketahuan selama ini. Cowok ini nekat berenang di kolam beku tapi dia itu nggak bisa keluar sampai nafasnya itu kehabisan guys. Jadi awalnya di sini dia itu mencoba untuk masuk ke bolongan kolam yang beku. Di sini dia lagi iseng-iseng aja, tapi pas lagi mau nyari jalan balik, tiba-tiba dia itu nggak ketemu jalan balik ya, padahal dia benar-benar udah kehabisan napas. Di sini orang yang di atas juga panik ingin memecahkan es yang ada di situ, tapi ini cowok benar-benar engap banget sampai dia udah bingung banget harus kayak gimana. Sampai untungnya si cowok ini menarik tali dan bisa keluar. Engap banget ya ngeliatnya. Seorang ayah mau nginep di rumah anaknya 2 hari doang tapi diusir terus. Jadi ayah ini benar-benar sedih banget. Di malam tahun baru anaknya itu nggak ada yang datang ke rumahnya. Akhirnya ayahnya yang datang ke rumah mereka. Tapi di sini anaknya bilang di sini udah nggak ada lagi kamar buat ayah karena udah ada mertua aku. Akhirnya pintunya ditutup begitu aja. Pas ayahnya telepon anak yang kedua istrinya nggak mau banget ada ayahnya. Jadi dia pura-pura pergi ke luar negeri. Di situ ayahnya benar-benar sedih banget karena dia nggak ada tempat untuk tinggal sama sekali. Padahal dia udah nyamperin anak-anaknya. Tiba-tiba datanglah anak yang ketiga. Itu tuh baik banget sama ayahnya. Bahkan dia suruh ayahnya itu untuk datang ke rumah dia aja. Cuma istri dari anak itu malah ngomel-ngomel, karena kok yang ladenin ayah kamu cuman kamu doang ya, kemana kakak-kakak kamu? Pas ayahnya denger, ayahnya memilih untuk mau pergi aja dari rumah itu. Tapi ternyata istrinya berubah. Istrinya bilang sekarang aku mau masak buat ayah kita. Di situ ayahnya benar-benar seneng banget dengernya. Penjual ini setiap hari bikin es krim tapi pakai racun sampai dibanyak-banyak kayak gini. Dia sengaja bikin es krimnya itu benar-benar pakai racun supaya awet banget dan rasanya itu semakin berasa dan wanginya semakin enak. Akhirnya tiba-tiba ada nenek-nenek minta es krim tersebut, dimana neneknya pengen beliin cucunya, tapi neneknya cobain dulu sebelum cucunya makan. Abis dia makan, dia benar-benar langsung pingsan karena jantungnya benar-benar nggak kuat sama racun tersebut. Akhirnya pas ada orang di situ, orang itu langsung nyium es krimnya. Ternyata dia benar-benar menggunakan racun berbahaya dan cara penyajiannya benar-benar kotor banget. Di situ dia masih nggak ngaku dan mencoba untuk nyogok aja supaya mereka nggak bilang-bilang dan dia bisa jualan lagi. Tapi semuanya udah terlambat, dia udah terlanjur dilaporin polisi. Satu geng ini dipaksa foto gaya emak-emak supaya mereka itu hilang dari bumi ini. Jadi kisahnya ada satu geng emak-emak ini yang benar-benar serakah banget. Kalau lagi ada diskon telur di supermarket, mereka akan gila banget, mereka akan borong telur tersebut dan membuat orang lain tuh nggak ada yang kedapetan sama sekali. Pokoknya hidup mereka benar-benar menjadi parasit banget deh di masyarakat. Sampai tiba-tiba mereka itu pingin banget nih naik gunung. Nah di gunung mereka itu dipaksa foto-foto sama tour guide-nya. Tour guide-nya suruh dia foto gaya emak-emak dan membuat mereka foto bersama kayak gini. Ternyata pas di foto, mereka malah hilang dari bumi ini dan terjebak di dalam fotonya. Karena terlalu kaya dan bingung cara ngabisin uang, customer ini selalu nawar harga tapi lebih tinggi terus. Jadi waktu itu dia itu lagi mau beli apartemen, tapi dia itu merasa terhina banget karena harga apartemennya sangat murah. Dia minta salesnya untuk naikin harga apartemennya lebih lagi dan lebih lagi. Pas udah dinaikin, dia malah marah-marah karena kurang naik dan dia dianggap direndahkan banget karena harganya sangat murah. Tapi salesnya benar-benar nggak berani untuk naikin harga lebih lagi karena kalau nggak dia bisa dipecat. Tapi si nyonya ini benar-benar kesel banget karena harganya terlalu murah, akhirnya dia pergi aja dari tempat tersebut. Karena nyonya ini juga stres, dia ke mall, tapi harga berlian semuanya tuh murah-murah banget. Akhirnya dia beli aja satu mall ini, tapi kata asistennya mall ini memang udah punya kamu. Akhirnya supaya dia nggak stres lagi, asistennya bilang, semua gedung yang lampunya mati itu udah jadi milik kamu nyonya. Tapi si nyonyanya malah masih kesel, karena masih ada beberapa gedung yang lampunya belum mati, yang mana dia pingin beli juga. Cewek ini kaget banget ke rumah mertuanya, lihat 8 anaknya lagi makan kecoa. Jadi cewek ini diajak sama pacarnya yang super ganteng ke rumah calon mertuanya. Tapi dia ngeliat calon mertuanya itu punya anak banyak banget, 8. Dan bahkan mertuanya itu masih hamil.
Tapi dia ngeliat rumah ini bener-bener kotor banget. Pas dia kasih kue, itu anak-anaknya rebutan makan kue itu bener-bener kayak kelaparan banget. Ceweknya di situ udah mulai enek. Saat dia ke toilet, dia lihat wastafelnya bener-bener jorok banget, penuh dengan muntahan dan darah. Di sini dia jadi tambah takut, apalagi pas dia disuruh minum, minumnya itu ada rambut-rambut dan kotor banget. Dan ayah mertuanya bawain dia daging khusus untuk cewek itu doang. Saat ibunya lagi masak, tiba-tiba cewek ini curiga banget. Kenapa ya mereka itu hidupnya kayak kesusahan banget? Apalagi dia ngeliat salah satu dari anaknya itu lagi makanin kecoa. Ternyata dia baru sadar kalau keluarga cowoknya benar-benar miskin banget. Dan mereka terbiasa makan kecoa. Kalau misalkan mereka makan daging itu karena ada tamu doang. Setiap hari kakek ini selalu maksa untuk nginjek bayangan orang terus difoto. Sampai akhirnya alasannya bikin semua orang nangis guys. Jadi kakek ini benar-benar serem banget. Biasanya dia ikutin cewek-cewek, bahkan anak kecil sekalipun, untuk dia injek bayangannya terus dia foto dan dia seneng banget. Bahkan banyak banget orang yang marah ke kakek itu. Sampai tiba-tiba kakek itu ditangkap karena mengganggu keamanan gadis-gadis kecil. Dan pas dilihat HP sama polisi, isinya bayangan-bayangan orang semua. Ternyata kakek melakukan itu karena dulu dia itu suka main nginjek bayangan sama cucunya. Dan setelah tahu cucunya nggak akan kembali, dia fotoin bayangan-bayangan orang, terutama gadis cilik dan orang dewasa, supaya dia merasa melihat pertumbuhan cucunya lewat bayangan doang. Bocil ini ngelarang ibunya buka pintu, tapi nggak dipercaya, ternyata ada ini guys. Awalnya ada orang yang ketok-ketok pintu dia, bilang kalau misalkan kuncinya mereka itu ketinggalan di luar. Saat ibunya mau ngambil kuncinya, si bocilnya itu pintar banget. Si bocil bilang ke ibunya jangan buka pintu tersebut, karena di balik pintu itu ada orang jahat, dan bener aja dong. Awalnya ibunya nggak percaya, tapi bocilnya bilang, "Ibu, coba deh kamu cari kunci kita ada atau enggak." Ternyata pas ibunya lihat kuncinya mereka ada kok. Terus si bocilnya itu neriakin ke tante-tante ini, "Tante, kalau misalkan itu memang kunci kita, coba deh kalau misalkan digantungan kunci itu kuncinya ada berapa." Karena itu bukan kunci dia nggak bisa jawab dong, dan akhirnya mereka pergi aja. Mulai saat itu mamanya baru percaya deh. Tiap hari cowok ini curiga banget sama bocil ini yang selalu ada di box telepon dan gak gerak sama sekali. Jadi cowok ini tinggal benar-benar bahagia banget karena dia itu baru aja menikah. Tapi dia itu selalu terganggu sama anak kecil ini yang menjadi pemandangan di balkonnya dia. Anak kecil ini selalu gak gerak sama sekali sambil kayak nelpon di box telepon. Bahkan sampai siang pun anak kecil ini tetap ada. Sampai akhirnya cowok ini udah mulai kesel banget nih. Pas malam-malam dia ngeliat ada yang berbeda dari anak itu, dimana anak itu akhirnya bergerak menutup teleponnya dan langsung melihat ke arah dia sambil tersenyum. Di sini dia merasa dipermainkan banget sama anak kecil itu. Akhirnya cowok ini langsung ke bawah untuk datengin bocil tersebut, tapi bocilnya hilang begitu aja. Nah, di teleponnya cuma ada tulisan I love you, I love you, I love you. Sampai tiba-tiba teleponnya itu bunyi. Pas dia angkat, ternyata itu dari bocil tersebut yang sebenarnya dia itu adalah teman SMP dari cowok itu yang suka sama dia. Dan sekarang bocil tersebut udah ada di rumahnya dia dan menghabisi istri dari cowok itu sekarang juga.